Saya mendukung pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia tanpa kehadiran timnas Israel. Karena kehadiran timnas Israel di Indonesia hanya akan bikin masalah keamanan, politik, dan sosial. Status Israel yang sampai saat ini masih menjajah tanah Palestina, ditambah lagi dengan pemerintahan Israel sekarang yang berasal dari pendukung kelompok teroris Yahudi, keputusan FIFA bisa saja tidak menyertakan timnas Israel seperti halnya FIFA yang menghukum timnas Rusia karena invasi Rusia ke Ukraina pada Piala Dunia lalu di Qatar. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Widek Dong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Saya mendukung pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia tanpa kehadiran timnas Israel. Apakah hal ini bisa terjadi? Ya bisa jadi, tapi semua tergantung kepada FIFA. Karena FIFA juga harus sadar dengan kondisi yang ada di Indonesia terkait dengan masalah keamanan, politik, dan sosial apabila timnas Israel dipaksakan hadir dan bermain di Indonesia. Ada yang bilang sepak bola tidak berhubungan dengan politik. Idealnya memang seperti itu. Tapi faktanya selalu berkelindan dengan masalah politik. Kita masih ingat hukuman FIFA dan UEFA pada Rusia dengan melarang timnas Rusia ikut serta dalam Piala Dunia di Qatar dan ajang internasional karena pemerintah Rusia, dalam hal ini Putin, melakukan invasi ke Ukraina. Di sini FIFA bisa disebut melakukan standar ganda terhadap timnas Rusia. Mereka melakukan sanksi terkait langkah politik luar negeri pemerintah Rusia, tapi mereka tidak pernah menjatuhkan sanksi ke Israel terkait langkah politik Israel terhadap rakyat Palestina. Jalan tengah yang harus ditempuh oleh FIFA dan pemerintah Indonesia adalah tetap melangsungkan Piala Dunia U20 di Indonesia tanpa kehadiran timnas Israel. Ini win-win solution. Saya adalah pendukung hak-hak Israel hidup, berdaulat, dan aman di negara Israel yang berdampingan dengan negara Palestina yang berdaulat dan aman. Solusi dua negara, Israel dan Palestina, adalah solusi yang harus dihormati dan diterima kalau mau ada perdamaian di Timur Tengah. Tapi saat ini pemerintah Israel tidak mencerminkan solusi itu. Pemerintah Netanyahu dari Likud yang garis keras, yang menolak eksistensi negara Palestina bersama koalisinya, yang mendukung terorisme atas nama agama Yahudi terhadap orang Islam dan orang Palestina yang tidak bisa diterima. Dalam video sebelum ini saya membedakan konteks saat Gus Dur bicara soal membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena pemerintah Israel saat itu berasal dari tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok yang moderat dan progresif yang mengakui berdirinya negara Palestina dan mengakui hak-hak rakyat Palestina melalui kesepakatan Oslo dan kesepakatan damai lainnya. Tapi kondisi ini berbeda dengan kondisi pemerintah Israel sekarang yang berhaluan keras dan pemuja terorisme. Netanyahu, Perdana Menteri Israel sekarang, berkoalisi dengan kubu Ozma Yehudit, parpol yang berhaluan kahanisme yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir. Apa itu kahanisme? Kahanisme adalah ideologi ekstrim dan teroris Yahudi yang berasal dari pendirinya Rabbi Meir Kahan yang mendirikan parpol Kach di Israel tahun 1971. Parpol ini memiliki para militer bersenjata bernama
The Jewish Defense League, JDL atau Liga Pertahanan Yahudi yang sering melakukan tindakan terorisme dengan memusuhi orang-orang Arab yang sudah menjadi warga negara Israel. Padahal orang-orang Arab yang sudah menjadi warga Israel itu bisa beragama Islam dan Kristen. Salah satu aksi terorisme dari pendukung Kach ini, dari haluan Kahanisme itu, adalah Baruch Goldstein yang menembak secara membabi buta pada umat Islam Palestina yang sedang sholat di Masjid Ibrahim di Hebron pada tanggal 25 Februari tahun 1994 pada saat bulan Ramadan. Akibat serangan itu, 29 orang Palestina tewas, beberapa di antaranya masih remaja, dan 125 orang lainnya luka-luka. Kach dan sayap militernya JDL dicap sebagai teroris di beberapa negara, baik di Israel, Kanada, Jepang, beberapa negara di Uni Eropa dan di Amerika Serikat. Kach akhirnya resmi dilarang dan dibubarkan di Israel tahun 1994. Tapi virus-virus Kach dan ideologi Kahanisme sudah tersebar di Israel dan menunggu momen untuk bangkit kembali. Seperti halnya yang dilakukan oleh Eden Natanzada, seorang teroris pengikut Kahanisme yang menembaki bus yang berisi orang-orang Arab Israel di Sheva Amr, Agustus tahun 2005. Karena tindakan terorismenya itu, 5 orang tewas, termasuk 2 warga Muslim Israel dan perempuan bersaudara bernama Hazar Turki dan Dina Turki yang masih berusia 20 tahunan waktu itu. Dan juga ada 2 warga Kristen Israel bernama Michael Bahus, Driver Bis, dan Nader Hayek. Korban terorisme pengikut Kahanisme yang membangkitkan solidaritas Arab Israel, baik yang beragama Islam dan beragama Kristen, yang hadir sebanyak 40.000 orang di pemakaman Muslim dan pemakaman Kristen waktu itu. Nah, Parpol Uzma Yehudit di bawah pimpinan Itamar disebut-sebut inkarnasi dari Kach dan JDL itu karena berhaluan ideologi Kahanisme. Itamar saat ini menjabat sebagai Menteri Keamanan Israel di Kabinet Netanyahu. Itamar dikenal pemuja Baruch Goldstein. Dia memasang potret Baruch Goldstein, si jagal rakyat Palestina itu, di kamar, di ruang tamunya, di rumahnya. Kita bisa membayangkan ada Menteri Keamanan Israel tapi pemuja teroris. Apalagi secara resmi Likud dan koalisi parpol saat ini di Israel tidak pernah mau mengakui eksistensi negara Palestina. Selain Itamar juga ada tokoh lain yang tak kalah keras dari Partai Uzma Yehudit. Ada yang bernama Almog Cohen, seorang pensiunan polisi Israel yang mau membangun paramiliter bersenjata di Negev bernama Barrel Rangers. Waktu itu sudah ada 200 orang yang mendaftar. Tindakan Almog itu seakan mengulangi cara parpol Kach dulu yang mendirikan JDL atau Liga Pertahanan Yahudi. Belum lagi anggota koalisi lain yang rata-rata dari parpol agama Yahudi yang berhaluan ekstrim dan garis keras. Jadi apa yang bisa diharapkan dari perdamaian di Timur Tengah dan kedaulatan negara Palestina kalau pemerintah Israel saat ini berasal dari koalisi garis keras, bahkan pemuja teroris? Politisi-politisi agama di Israel pun saat ini tidak kalah katroknya dengan kadrun-kadrun di Indonesia. Kalau di Indonesia mereka mau mendirikan negara Islam, di Israel mereka mau mendirikan negara Yahudi dengan mengusir semua orang-orang Arab yang tinggal bahkan sudah menjadi warga negara Israel. Tindakan politik berhaluan keras dan rasis. Hal-hal lain yang perlu dipikirkan juga soal keamanan. Kehadiran timnas Israel seperti halnya membangkitkan sel-sel tidur jaringan terorisme, kemudian menjadi isu pemersatu dan perekat barisan kelompok radikal di Indonesia. Apakah sanggup menanggung soal keamanan dari dampak kehadiran timnas Israel ini? Apa sudah diantisipasi
agar tidak terjadi serangan terhadap atlet Israel seperti halnya pada Olimpiade di Munchen, Jerman tahun 1972, di mana kelompok teroris bernama Black September dari orang Palestina menyandra dan membunuh 11 atlet Israel dan seorang polisi yang kemudian difilmkan dengan judul Munich oleh Steven Spielberg. Apakah aparat keamanan kita mampu menjamin keamanan di 6 stadion, di 6 kota yang berbeda, di pulau yang terpisah, dari Gianyar di Pulau Bali, Surabaya di Jawa Timur, Solo di Jawa Tengah, Bandung di Jawa Barat, di Jakarta sendiri, kemudian di Palembang di Sumatera Selatan kalau terjadi ancaman dan pergerakan? Belum lagi ditambah dengan demo-demo yang diatasnamakan kelompok masyarakat yang ujung-ujungnya mau dipakai sebagai celah untuk menyerang pemerintah saat ini. Dan lebih-lebih lagi untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Negeri kita baru saja bangkit setelah pandemi. Apakah kebangkitan ekonomi, sosial, dan politik ini mau dipertahankan hanya dengan membela kehadiran timnas Israel yang pemerintahnya sangat egois dan hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri? Karena kondisi-kondisi itulah pemerintah Israel saat ini yang berasal dari kelompok yang keras, fasis, rasis, yang tidak menarik untuk dibela. Kemudian alasan-alasan keamanan dan sosial di Indonesia. Karena itu, kita tetap mendukung pergelaran Piala Dunia U20 di Indonesia, tapi tanpa kehadiran timnas Israel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.